Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, surga dan neraka adalah sebuah tempat pasti akan manusia huni tergantung amal perbuatannya. Sebelum berada di kedua tempat tersebut kita akan melalui namanya sirat atau jembatan. Orang yang gagal menyeberangi sirat ini akan jatuh ke jurang neraka. Namun nantinya mereka akan keluar karena berbagai alasan seperti memperoleh syafaat. Siapakah manusia terakhir yang keluar dari neraka itu? Dalam melewati sirat atau jembatan manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang melewati jembatan dengan keselamatan tanpa ada kendala apapun. Golongan kedua adalah orang yang berhasil selamat melewati sirat tetapi karena sambaran pengait-pengaitnya. Golongan ketiga ini adalah golongan yang tak seorang pun ingin menjadi bagiannya, yaitu orang yang tersungkur ke jurang neraka jahanam, dan golongan kaum muslimin yang amalan buruknya lebih banyak. Setelah beberapa waktu manusia penghuni neraka yang masih memiliki iman dikeluarkan satu demi satu dengan berbagai alasan, yaitu mendapat syafaat malaikat, para nabi ataupun kaum mukmin dari ahlul jannah. Terdapat seorang yang berada di neraka, dia berusaha melewati dahsyatnya api neraka dengan berusaha terus akhirnya ia berhasil meninggalkan neraka. Ia pun berseru, "Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku darimu, hai neraka." Kisah orang terakhir yang keluar dari neraka ini disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Sungguh aku tahu seorang penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya, seorang penduduk jannah yang paling akhir masuk ke dalam jannah. Ialah seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan keadaan merangka. Allah berkata, 'Pergilah, masuklah engkau ke dalam jannah.' Lalu ia mendatangi jannah, namun dihayalkan kepadanya bahwa jannah telah penuh. Maka dia kembali seraya berkata, 'Wahai Robku, aku mendapati jannah telah penuh.' Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, 'Pergilah, masuklah engkau ke dalam jannah.' Sekali lagi dia mendatangi jannah, namun kembali mendapati jannah telah penuh. Allah subhanahu wa ta'ala berkata lagi kepadanya, 'Pergilah, masuklah ke dalam jannah. Sesungguhnya engkau memiliki semisal dunia dan 10 kaliannya, atau engkau memiliki 10 kali dunia.'" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki itu berkata, "Apakah engkau memperolok-olok aku, padahal engkau adalah raja?" Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai nampak kelihatan gigi gerahamnya, dan dikatakan bahwa orang itu adalah penduduk surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Keluar dari neraka bukanlah akhir dari penderitaan. Ia pun merasakan panas dan kehausan. Ia pun melihat sekelilingnya dari pandangannya tertuju pada sebuah pohon. Namun jaraknya jauh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Kemudian orang tersebut ditunjukkan pada sebuah pohon, lalu ia pun meminta didekatkan ke pohon itu kepada Allah. 'Ya Allah, mohon dekatkan aku ke pohon itu, aku ingin berteduh di bawahnya dan meminum airnya.' Allah pun bertanya padanya, 'Jika aku dekatkan kau ke pohon itu, apa kau akan meminta hal lain lagi kepadaku?' Orang itu pun segera menjawab, 'Tidak wahai Rob, ku berjanji tidak akan meminta hal lain.' Allah pun mengabulkan permintaannya, namun ia kembali melihat sebatang pohon yang lebih rindang dan indah dari pohon pertama yang ia tempat di berteduh. Ia pun kembali meminta pertolongan Allah, 'Wahai Allah, mohon dekatkan aku ke pohon itu, aku ingin berteduh di bawahnya dan meminum airnya, aku tidak akan meminta hal lain lagi.' Mintanya, Allah pun berfirman, 'Hai cucu Adam, bukankah kau telah berjanji tak akan meminta hal lain?' Orang itu pun menjawab, 'Iya benar ya Allah, tapi kali ini saja, aku benar-benar tak akan meminta hal lain lagi.' Pintanya lagi, Allah pun mengabulkan dengan dikasih sayangnya untuk orang itu berteduh di pohon kedua. Pohon kedua itu berada di dekat pintu surga. Ia pun meminta untuk dimasukkan ke surga. 'Ya Allah ya Robku, masukkanlah aku ke sana.' Pintanya, menuju kepada surga yang kenikmatan yang tak pernah terbayangkan oleh manusia di bumi. Allah pun kembali berkata, 'Hai cucu Adam, hal apa yang membuatmu puas? Apakah kau ingin aku berikan dunia dan segala isinya?' Orang itu pun menjawab, 'Ya Tuhanku, apakah engkau tengah mengecekku? Tentu saja kaulah Tuhan pemilik alam semesta,' ujarnya. Allah pun tertawa seraya berfirman, "Aku tidak mengecekmu,
Tapi Aku Maha Kuasa mewujudkan apa yang kau inginkan. Orang itu pun dimasukkan ke surga sebagai penghuni terakhir. Dalam riwayat tersebut Ibnu Mas'ud juga melihat Rasulullah tertawa. Beliau pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tertawa?" Beliau pun menjawab, "Karena Tuhanku, Tuhan seluruh alam juga tertawa." Sabda Rasulullah, "Manusia terendah yang masuk surga merasa beruntung karena mendapat kesempatan seperti itu. Ia telah mendapatkan keberuntungan yang hakiki karena diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa dijatuhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan." Quran Surah Ali Imran ayat 85, sahabat Islam. Banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah tentang manusia terlahir yang keluar dari neraka dan akhirnya masuk ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang dan Maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.